Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidihi wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idihi wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidihi ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini jamaah sekalian kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah. Ya, di minggu yang lalu saya memang tidak mampu untuk hadir gitu. Sudah siap sekali gitu Pak ya. Tapi ada yang menggantikan Pak. Atau diganti dengan zikir-zikir saja. Alhamdulillah. Iya, itu sudah berusaha sekali. Ya, bukan sakit demam panas, bukan juga sakit flu dan batuk atau apa-apa, tapi sakit kepala Pak. Aneh juga. Nah, seingat saya sakit kepala kemarin itu pernah saya alami sebelum pergi ke Mesir dahulu. Sebelum pergi ke Mesir, berarti sudah sekitar 20 tahunan mungkin itu ya. 20 tahunan. Jadi ya berhusnuzon saja kepada Allah. Mungkin ini karena sudah lama enggak sakit gitu. Jadi ya refresh sedikit gitu ya, insyaallah. Semoga tahuran insyaallah seperti yang disampaikan oleh Nabi. Tahuran insyaallah. Mungkin udah mulai tegang-tegang ini gitu Pak ya. Nah, jadi ya harus di refresh ya. Subhanallah. Baiklah, kita masih berada dalam bahasan tentang qadar, al-qada wal qadar ya. Seperti yang sudah kita singgung di pertemuan yang lalu tentang qada dan qadar ini ya. Ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan qada dan qadar itu sama saja, nggak ada bedanya, qada wal qadar. Ada yang mengatakan qada itu adalah ketetapan Allah di masa azali. Itu qada. Qadar itu adalah ilmu Allah tentang terjadinya apa yang ditetapkannya di masa lalu. Ilmu Allah tentang terjadi detail dan tempat di mananya itulah disebut dengan qadar. Nah, kita mau pilih pendapat yang mana dipersilakan saja. Kalau saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua ini gitu kan. Qada itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di masa al-azali, di masa lalu di Laul Mahfuz. Kemudian qadar itu adalah ilmu Allah tentang terjadinya apa yang telah Ia tetapkan. Subhanallah ya. Baiklah, hari ini kita mereview sedikit, yaitu tentang bahwa ada sebuah perkataan dari Imam Al-Khattabi ya. Banyak orang mengira bahwa makna qada dan qadar itu adalah ijbar. Ijbar itu adalah pemaksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Sepertinya iya ya.
kita itu dipaksa oleh Allah kalau sudah berhadapan dengan qadar, ya, qada dan qadar. Ada istilah di kita Pak? Berdamai dengan takdir. Gitu loh, berdamai dengan takdir. Iya, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebenarnya itu bukanlah pemaksaan dari Allah, ya, bukanlah ijbar, tetapi dia lebih identik kepada ikhbarun. Ikhbar itu adalah pemberitahuan tentang dahulunya ilmu Allah, ya, daripada atau terhadap usaha manusia. Ya, kita selihai-lihai apapun kita merancang sesuatu, tapi tetap saja titik terakhirnya itu adalah ilmu Allah yang menentukan. Gitu loh Pak. Ini contoh sederhana. Ada orang yang pengen bunuh diri, ya kan? Seolah-olah kan dia yang mengatur itu Pak, ya. Merencanakan kematian dia. Siap untuk bunuh diri, ya kan? Naik gedung, ya. Dari lantai 7 turun ke bawah. Dia mengira dengan rancangan dia itu dia sudah pasti akan mati. Tetapi pas jatuh enggak mati-mati, masih hidup-hidup juga gitu kan. Ya berarti apa? Ya belum takdir Allah Subhanahu wa taala. Di situ bahwa kita dikuatkan bahwa takdir itu adalah ikhbarun, ya. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu Allah itu lebih dahulu, ya, daripada usaha manusia. Dan terjadinya usaha manusia itu dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semuanya, ya, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan itu untuk mereka, kebaikan dan keburukan, ya, kesengsaraan dan kebahagiaan dan lain-lain. Qadar adalah nama bagi sesuatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha menetapkan. Kalau zat yang Maha menetapkan itu disebut dengan Al-Qadir atau Qadirun. Al-Qadar itu adalah nama sesuatu yang ditetapkan. Ini istilahnya dari sisi bahasa. Al-Qadar dan takdir itu nama sesuatu yang sesuatu kejadian yang telah ditetapkan. Yang menetapkannya itu disebut dengan Qadir, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, ya. Ini teks bahasa Arabnya, perkataan dari siapa? Al-Imam Al-Khattabi. Baik. Hikmah iman kepada qadar. Yang pertama adalah agar energi insan dapat bangkit, ya, untuk mengenal sunnatullah dalam kehidupan ini. Bahwa, ya, kita meyakini, ya, kita harus selalu semangat, ya. Karena dalam hidup ini ada yang mengatur, ya, ada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengetahui tentang aturan-aturan tersebut dan dapat bekerja sesuai arahannya dalam dunia ini. Itu makna dari di antara hikmah beriman kita kepada qada dan qadar. Dapat bekerja sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, ya? Saat kita meyakini kalau seorang hamba rajin bekerja, ya, maka dia akan dapat apa nanti Pak? Dengan izin Allah akan, ya, dapat penghasilan, ya, akan bisa untuk bertahan hidup dan lain-lain. Rajin bekerja, pangkal Pak istilahnya? Pangkal kaya. Itu sesuai dengan arahan sebenarnya gitu kan. Malas-malas bekerja, jangan berharap untuk menjadi kaya. Begitu sederhananya memang, ya. Rajin-rajin belajar, insya Allah di masa depan menjadi hamba yang pintar, yang berilmu, ya. Jangan terlalu banyak berharap, ya. Di masa kecil atau di masa muda kita malas-malas belajar, ya. Di saat tua atau dewasa nanti gitu kan, pengen gitu kan penghasilan segini, ya, dapat posisi begini, ya, tentu itu di luar kaidah. Inilah arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, ya, kalau dia berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya misalnya, ya, sunnatullah akan berlaku kepadanya. Insya Allah anak-anak dia pun akan berbakti kepada dia. Itu sesuatu yang harus diyakini. Maka berjuanglah kita
ya selagi masih punya kedua orang tua, ya berbaktilah semaksimal mungkin. Insya Allah, ya dengan izin Allah, anak dan cucu kita pun akan berbakti kepada kita. Mereka pun akan memuliakan kita sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Ya. Dan juga dengan iman kepada, poin yang terakhir, yaitu untuk mengambil manfaat dari kebaikan yang ada. Dari itu, iman kepada qadar adalah energi yang dapat membangkitkan semangat kerja yang positif dan juga mengikat antara insan dan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu hamba menjadi mulia, ya. Menjadi mulia, memiliki sifat berani dan kuat dalam memperjuangkan kebenaran dan menjalankan tugas sebagai hamba. Ini diantara hikmah beriman kepada qadar. Dan juga dengan iman kepada qadar, hamba menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ditimpa musibah, ini hikmah yang paling besar itu Pak, kalau kita beriman dan yakin kepada al-qada wal qadar ini, jika ia ditimpa musibah dia tidak terlalu tertekan dan terkejut, dan jika ia diberi kekuatan dan keberhasilan dia pun tidak terlalu bergembira dan sombong, ya. Jika sifat dan rasa ini sudah ada pada insan, itu berarti ia telah menjadi hamba yang baik dan mulia. Ya, dalam surah Al-Hadid disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Tidaklah ada musibah, ya, di bumi ini, ya, yang menimpa kalian, ya. Tidaklah ada musibah di bumi ini ataupun musibah itu menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah kami tetapkan dalam kitab. Maksud kitab itu apa Pak? Ibu, Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkan, ya, musibah tersebut. Sebenarnya musibah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, berbuat hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ya, ini lanjut. Suatu malam Rasulullah SAW pernah ini review Pak, ya. Suatu malam Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidakkah kamu bangun, ya? Tidakkah kamu bangun untuk qiyamul lail? Lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, jiwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkehendak maka akan dilepaskannya, dan jika dia berkehendak maka jiwa kita pun akan dipegang olehnya, ditahan olehnya. Lalu Rasulullah marah seraya berkata, seraya memukul paha Sayyidina Ali, seraya membaca wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Ya, intinya adalah ketika Rasulullah mengajak Sayyidina Ali untuk bangun qiyamul lail, Sayyidina Ali punya punya alasan, ya. Maksud dari alasan itu, wahai Rasul, jiwa kita ini kan di tangan Allah. Jadi saat kita tidur itu kita sudah dipegang, ya, ruh kita itu sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikan ruh kita ini dan kita lalu kita qiyamul lail. Jika Allah berkehendak juga, jiwa kita ini akan tetap ditahan, enggak bangun-bangun. Artinya apa? Ya, terlalu berserah kepada Allah gitu loh. Tidak ada usaha. Terserah Allah saja. Kalau kita mau qiyamul lail, ya takdir dari Allah, dan kalaupun kita tidak, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagus enggak ini, Pak? Ternyata tidak bagus. Rasulullah agak marah pada waktu itu. Lalu beliau membacakan ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia itu suka Pak? Ya, suka cari-cari alasan.
Ada istilah baru apa tuh Pak itu tuh? Ya. Alasan itu adalah kunci jawaban. Oh, itu dia. Ya, alasan itu adalah kunci jawaban. Iya, Rasulullah tidak suka itu. Ya, artinya apa? Ya, kalau memang kita ingin qiyamul lail harus ada apa Pak? Usaha-usaha, ada kemauan dinampakkan. Ya, setidaknya tidur cepat gitu Pak ya, tidur cepat. Kemudian sebelum tidur ya kita sudah niat sekali ya. Sebelum tidur wudu ya, tidur dalam keadaan suci. Itu merupakan usaha kita, kesungguhan kita. Jangan sebelum tidur itu pasrah saja, ya Allah, kalau bangun saya mulai ya Allah, kalau tidak pun juga sampai subuh nggak apa-apa ya Allah, gitu kan. Ya semuanya kan sudah Engkau yang mengatur ya Allah, katanya gitu kan. Itu kurang baik. Baiklah. Ini ya ada dalam kitab Syed Sabiq ini juga dikisahkan ada seorang laki-laki ya yang mencuri ya, seorang pencuri dibawa kepada Sayyidina Umar, lalu beliau berkata kepada pencuri tersebut, "Kenapa kamu mencuri?" ya. Lalu dia menjawab, "Karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mencuri ini karena sudah takdir Allah." Lalu Sayyidina Umar memerintahkan untuk memukul orang tersebut dengan 30 cambukan. Dipukul dulu Pak, bukan potong tangan dahulu. Ya, hukum yang biasa berlaku itu adalah apa? Potong tangan. Iya, seperti dalam surah Al-Maidah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Itu hukum syariat. Iya, para sahabat kalau potong tangan tahu. Tetapi kali ini Sayyidina Umar bukan hanya potong tangan, tetapi dicambuk dahulu 30 kali. Lalu para sahabat bertanya gitu kan? "Wahai Amirul Mukminin, ya, kalau dipotong tangan iya kita sudah tahu, tapi kok kali ini pakai cambuk 30 kali pula gitu kan?" Lalu jawab Sayyidina Umar, beliau menjawab, dipotong tangan iya karena dia mencuri, dan dicambuk kenapa saya cambuk juga ya, bukan hanya potong tangan saja, dan dicambuk itu karena dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dihukum dua Pak ya, sebelum dia dipotong tangan dicambuk dahulu. Kenapa dicambuk? Karena dia berdusta atas nama Allah. Mana sikap dusta atas nama Allah itu? Saya mencuri ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu berdusta, kata Nabi kata Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu. Berarti ini termasuk ijtihad. Ya istilahnya suatu keputusan yang diambil oleh seorang khalifah pada waktu itu, dan itu diperbolehkan ya. Kita ketahui bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Khulafaur Rasyidin itu ya, seolah-olah Nabi itu sudah mengiyakan. Karena pada dasarnya beliau itu adalah keputusan-keputusan yang beliau ambil itu pada dasarnya beliau itu telah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teksnya sedikit. Faqila lahu lima. Ya. Kenapa wahai Sayyidina Umar kok dipukul gitu kan? 5. Faqala yuqta'u li saraqatihi wa yudrabu li kadbihi 'ala Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dipotong tangannya karena apa? Li saraqatihi. Sariqatihi itu adalah karena dia memang mencuri, ya, lalu dipotong. Terus kenapa dipukul dan dicambuk 30 kali? Wa yudrabu li kadbihi 'ala Allah, ya. Ya, dia dicambuk itu karena dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Ya Pak ya. Misalnya ada seorang hamba, "Kenapa Bapak enggak kaya-kaya gitu kan, miskin terus?" ya. Terus dijawab, "Karena sudah takdir Allah." Nah, itu enggak boleh, Pak. Ya. Apakah Bapak enggak punya tenaga? Apakah Bapak enggak punya relasi ya untuk menjalin istilahnya kerjasama dan lain-lain? Setidaknya ada peningkatan dalam hidup ini, gitu kan? Ada seorang hamba ditanya, "Kenapa Bapak tidak berilmu?" gitu kan? "Kenapa Bapak sedikit sekali punya pengetahuan tentang Islam?"
Jawabannya apa? Sudah takdir Allah. Itu nggak boleh, jangan ya. Berarti kita sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Umar hidup pada saat ini banyak yang kena cambuk ini, Pak. Banyak ya yang kena cambuk. Ya. Kenapa Bapak tidak menjadi hamba yang soleh gitu kan? Jawabannya karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, saya nggak jadi soleh. Sebenarnya kalau ingin menjawab dengan pertanyaan balik itu sederhana sekali gitu kan. Kenapa Bapak tidak soleh? Ya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya kembali sebenarnya gitu ya. Bukankah jika Bapak soleh ya itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan gitu. Ya, kenapa Bapak milih nggak soleh? Padahal untuk menjadi soleh pun itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, jadi memang masuk akal. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, yang dicontohkan oleh para sahabat itu memang bisa diterima dengan akal sehat kita. Selanjutnya, qadar bukan menjadikan kita berserah pasrah, meninggalkan usaha, dan bukan pula menjadi jalan untuk berbuat maksiat atau berbuat sombong gitu. Tidak, ya. Tetapi wajib untuk menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan amal dan usaha. Ini kaidah ya. Dengan qadar kita bukan ya seharusnya qadar itu ya menjadikan kita berserah dan pasrah ya, meninggalkan usaha. Ya kalau kita terlalu pasrah ya, tidak ada usaha untuk bangkit, untuk sukses, untuk merubah diri menjadi soleh, berarti ya kita termasuk kelompok kalau dalam ilmu kalam itu Pak? Ilmu kalam itu adalah kelompok atau aliran Jabariyah namanya. Jadi kita manusia ini seperti wayang Pak. Nah, mau ngapain saja sudah diatur oleh Allah. Terlalu begitu nggak boleh ya. Jabariyah ya itu terlarang ya. Saya begini ya karena diatur oleh Allah. Saya tidak taat ya karena juga diatur oleh Allah. Nauzubillah. Ya, sebaliknya kalau terlalu mengandalkan kemampuan manusia dan melupakan ya peran Allah dalam kehidupan ini juga tidak boleh. Itulah yang disebut dengan istilah aliran qadariyah. Saya berhasil ini karena usaha saya. Bahaya ya. Saya punya harta ini karena adalah jerih payah saya. Ya, itu nggak boleh. Lupa Allah Subhanahu wa taala. Sikap atau pandangan dari ahlus sunnah wal jamaah itulah yang sederhana. Contoh qadar ya bisa ditolak dengan qadar. Itu dia ya kaidah. Qadar lapar bisa ditolak dengan qadarnya apa Pak? Makan ya. Kalau kita lapar berarti kita harus menolak ya atau menghilangkan qadar lapar itu dengan cara makan. Qadar haus bisa ditolak dengan minum. Qadar sakit bisa ditolak dengan berobat. Qadar malas bisa ditolak dengan rajin dan tekun. Ini memang sesuatu yang sederhana tetapi sesuai ya dengan akal sehat kita. Ya, mungkin ini kisah yang sudah terkenal ya. Ya ternyata Syekh Sabiq juga menyampaikan dalam kitab ini yaitu ketika virus itu Pak ya di masa-masa corona dahulu kita sering mendengarkan kisah ini ya yaitu pada abad ke-18 di negeri Amwas ya. Amwas dilanda wabah yang sangat berbahaya dan pertama kali dalam sejarah Islam lalu menyebar ke seluruh negeri Syam. Pada waktu itu Sayyidina Umar sedang dalam perjalanan dari Madinah ke Syam. Sebelum sampai ke tujuan karena mendapatkan kabar tentang wabah yang ada di negeri Syam yaitu di daerah Amwas ya. Amwas beliau sebelum tiba di negeri Syam tersebut Sayyidina Umar dapat berita tentang wabah. Beliau lalu kembali pulang ke Madinah ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apakah baginda lari dari qadar Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, iya.
saya lari dari qadar Allah Subhanahu wa taala menuju ke qadar yang lain. Kalau memang sudah nampak ya suatu keadaan yang tidak baik, ya kita pun jangan konyol gitu kan. Boleh mencari qadar Allah yang lain, yaitu menyelamatkan diri. Saya lari dari sakit, ya. Saya lari ya dari lari sakit dari wabah, ya. Saya lari ya dari penyakit wabah, ya, menuju kepada sehat dan al-afiyah. Ini kisah yang sama-sama kita sudah mengetahuinya. Selanjutnya, semua kita mungkin bisa hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Tetapi itu bukanlah sikap yang baik. Nah, dalam kehidupan ini, ya, berinteraksi dengan qada dan qadar boleh-boleh saja, ya. Semua kita hanya berdiam diri, ya, tidak berbuat apa-apa. Tetapi itu bukanlah cara yang terbaik atau sikap yang terbaik. Tidakkah kita ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah mengajarkan kita dalam sebuah doa, ya, kita berlindung kepada Allah dari apa? Al-ajaz wal kasal wal ham wal hazan. Seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di sini. Apa doanya Bapak Ibu? Bagi yang sudah hafal silakan diamalkan setiap hari, ya, setiap pagi dan petang. Bagi yang belum, ya, silakan nanti dicari tahu. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, ya, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bagus sekali, baca tiap hari, ya. Saya berani menyampaikan ini, ya syukur alhamdulillah, ya. Saya baca itu Pak, ya, zikir pagi dan petang itu alhamdulillah lah, ya. Dengan izin Allah sudah menikmati, ya. Baca, ya, dari awal, dari Al-Fatihah, kemudian apalagi ayat kursi, kemudian akhir Al-Baqarah, sampai terakhir kita tutup dengan sholawat kepada Nabi 10 kali. Dimanapun, ya, sedang berjalan di motor, baca terus sampai selesai. Sampai di kampus berhenti, ya, atau targetkan sebelum sampai kampus selesai baca zikir pagi, ya. Mau pulang kampus baca terus gitu kan. Sebelum nyampe rumah zikir petang sudah selesai, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Selain dapat pahala membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang kita rasakan subhanallah, ya. Ada kekuatan dalam hidup ini Pak, ya. Sekalipun di sana sini banyak kekurangan dan kekurangan, tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah gitu loh. Semakin bergairah gitu loh. Semakin bergairah hidup ini, semakin kuat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kita meyakini, ya, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu insyaallah banyak kebaikan di dalamnya, banyak keberkahan di dalamnya. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dalam hidup ini, ya Allah, daripada al-ham wal hazan. Al-ham itu Pak, ya, apa istilahnya, merasa punya banyak masalah yang numpuk dalam hidup ini, itu al-ham. Ini belum selesai, datang lagi masalah, ini belum selesai, itu al-ham Pak, ya. Wal hazan itu rasa sedih. Kita berlindung kepada Allah dari rasa sedih, murung dalam hidup ini, ya. Nabi tidak menyukai hambanya murung, selalu murung gitu, ya. Tidak bergairah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal al-ajzi wal kasal. Al-ajzi itu adalah sifat lemah, ya. Tidak, seolah-olah enggak bisa bangkit untuk meraih sesuatu yang terbaik, itu al-ajaz wal kasal. Kasal itu apa Pak? Kasal, malas. Nah, ini malas ini bahaya. Dia ramah, malas itu ramah Pak, ya. Bersahabat dengan kita malas itu. Tapi kalau kita mau menganalisa, ternyata malas itu, iya, salah satu faktor yang menghalangi kita sebenarnya untuk untuk, ya, lebih baik dan lebih baik. Malas, ya. Mungkin bisa jadi gitu kan,
Ada ditanya gitu kan, kenapa bapak nggak soleh-soleh misalnya gitu kan? Jawabannya sederhana, ternyata apa? Malas terkadang Pak. Malas untuk jadi hamba soleh. Nah kan bahaya, padahal ya malas itu ternyata apa? Sangat dekat sekali dengan kita gitu loh. Bisa kita untuk apa? Mengikis dan menghilangkannya. Wal kasal. Jadi apa? Saya suka juga gitu apa? Merenungi ya, terutama diri saya sendiri gitu kan. Kita ini mungkin apa ya, tidak bisa untuk apa, belum bisa atau tidak bisa untuk mencapai ya sesuatu yang lebih maksimal karena malas gitu loh, bukan karena apa, bukan karena krisis yang ada di negeri ini gitu kan, atau bukan karena peperangan ya, buktinya iya gitu ya, di negeri kita nggak ada perang-perang Pak ya, tapi kan apa, kita itu tertahan oleh rasa malas. Krisis-krisis pun juga tidak terlalu banyak gitu kan. Tapi kenapa ya terkadang kita terhalang untuk apa meraih sesuatu yang apa yang maksimal yang kita inginkan. Dari itu kata Nabi, berlindunglah kepada Allah dari rasa malas. Ya sederhana juga gitu kan. Semua kita pasti ada rasa malasnya. Cuman yang beruntung itu adalah orang yang selalu berjuang untuk mengurangi gitu loh. Mengurangi kadar malasnya. Itulah ya. Nggak mungkin pula gitu kan ya, orang yang punya kesenangan dalam hidup ini dia tidak punya rasa malas, nggak mungkin ya. Tetapi yang beruntung itu adalah orang yang mampu untuk mengurangi kadar rasa malasnya. Wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Al jubun itu pengecut. Ya, pengecut ya, apa istilahnya, membela kebenaran, takut gitu. Nah, itulah al jubun. Nauzubillah. Wal minal jubni wal bukhli. Al bukhli itu adalah rasa bakhil yang terlalu keras. Yang bersangatan ya. Sama juga setiap kita pasti punya rasa bakhil ya. Sifat-sifat bakhil itu pasti ada di diri kita ya, dengan berbagai alasan. Mungkin mempertimbangkan masalah ya. Pada hakikatnya mungkin kita nggak mau rasa bakhil itu ada dalam jiwa kita, tetapi ya karena memang keadaan, pertimbangan maslahat ini timbullah sedikit rasa bakhil. Iya, yang tidak diperbolehkan itu adalah apa? Memelihara rasa bakhil ya, atau memupuk ya, yang semulanya dalam jiwa kita ini rasa bakhilnya sedikit, tapi dipupuk, dipelihara sehingga menjadi lebih besar ya. Itu tidaklah baik. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari rasa bakhil dan pengecut, dan berlindung kepada Allah daripada min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya, dari terlilit hutang ya, terlilit hutang. Ya memang pada dasarnya Rasulullah ya kita temukan dalam banyak hadis, di satu sisi Rasulullah mencela atau apa istilahnya melarang umatnya berhutang, tapi di sisi lain juga gitu kan Rasulullah memuji orang-orang yang mau memberi hutang dalam hidup ini. Artinya memang ada keseimbangan dan keseimbangan ya. Yang intinya diperbolehkan untuk berhutang ya, karena memang ada keperluan-keperluan yang pokok. Yang kedua, diperbolehkan untuk berhutang kalau memang kita punya kemampuan untuk membayar. Nah, yang tidak boleh itu adalah berhutang bukan karena kebutuhan pokok, dan yang kedua berhutang ya. Di awal berhutang itu sudah niat untuk tidak bayar, itulah yang nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau memang di awal berhutang gitu kan karena kebutuhan yang mendesak, dan dalam hati seseorang tersebut di awal dia berhutang dia tidak punya niat untuk tidak membayar ya, dengan izin Allah pasti akan saya bayar, maka itu insya Allah dia tidak berada dalam celaan-celaan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qahrir rijal, dan berlindung kepada Allah dari qahrir rijal. Qahrir rijal di sini adalah tekanan-tekanan orang, Pak. Ancaman-ancaman orang dalam hidup ini. Tentu kita nggak mau ya, hidup kita ini terancam, hidup kita ini tertekan oleh apa istilahnya ya, program-program orang, gitu loh. Jadi merasa nggak enak ya. Yang intinya adalah Rasulullah juga menginginkan
ya umat ini hidupnya bebas gitu loh ya. Bisa bergerak semau kita. Iya, sebuah kebebasan itu sangatlah mulia ya. Apa gunanya ya kita hidup dalam istilahnya keadaan berkecukupan secara finansial misalnya, tetapi kita berada dalam tekanan dan dikte orang, itu tidaklah baik. Ya, mungkin slide terakhir hari ini yaitu wa an Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakunu fi akhiriz zaman qaumun ya'maluna al-ma'asi thumma yaquluna Allahu qadara alaina, ya Allahu qadara alaina ar-raddu alaihim yawma idzin ya kasyahiri saifahu fi sabilillah. Ini hadis bagus untuk kita ketahui. Ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ya, di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang berbuat maksiat dan mereka berkata, setelah berbuat maksiat itu mereka berkata, ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Berbuat maksiat, berbuat dosa, setelah berbuat itu ngapain, Pak? Dia berkata, ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kami. Orang yang membalas ya ucapan mereka ini ya, itu seperti orang yang mengangkat pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang begini perlu diluruskan, gitu kata Nabi. Orang yang berani untuk meluruskan pemahaman ini yaitu seperti apa? Orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Artinya baik, jangan didiamkan kalau kita bertemu dengan hamba-hamba seperti ini. Luruskan. Bapak nggak boleh ngomong begitu ya. Setelah kita bermaksiat lalu kita mengatakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah untukku ya. Jangan begitu pemahaman Bapak ya, berdosa gitu lah. Ini tidaklah baik ya. Kenapa Bapak nggak sholat? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bahaya, Pak. Kenapa Bapak nggak mau baca Al-Quran? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Nauzubillah. Nah, apa kata Nabi? Kalau bertemu dengan orang-orang begini ya, jawablah. Maksud jawab itu, Pak, jangan diambil pedang dulu, Pak, gitu ya. Bukan pedangnya diambil, ditebas lehernya, bukan begitu ya. Jangan salah paham, nanti saya yang kena gitu. Wah, ini Pak Ustadz dia ngajar pedang-pedang pagi ini gitu kan. Bukan ya. Sikap kita kata Nabi luruskanlah ia gitu kan. Sampaikan bahwa itu tidak benar. Nah, sikap kita dalam meluruskan pemahaman yang tidak baik itu seperti apa kata Nabi? Orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah, artinya banyak dapat pahala. Dapat pahala jihad saat kita meluruskan pemahaman orang yang tidak baik tersebut. Cukup itu dulu, alhamdulillah sudah banyak sekali ya poin-poin. Masih ada slide tentang qadar, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Slide tentang qadar ya. Sampai di sini silakan yang mau bertanya silakan dahulu ya. Ya Pak Haji, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan kita kan sebagai masyarakat sosial, kecenderungan itu ada orang yang sebetulnya mampu berangkat haji, tetapi dia selalu berdalih katanya belum hidayah. Apa ini termasuk aliran yang qadariyah jabariyah atau qada dan qadar? Oh itu, oke. Baik. Apa kita bisa bilang kamu dusta? Iya. Terhadap takdir Allah. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan, Bu. Yang lain, Pak? Apa? Ya. Apabila dia mendapatkan sesuatu dari Allah, boleh nggak dia berkata begini? Coba ya kita berbuat begini, saya ini nggak terjadi. Oh, lau, ya, lau, kalimat lau. Ya, masya Allah.
Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Wendy. Nah, ini mau bicara, misalkan ada orang yang kita luruskan, tapi malah berbatas. Apakah pernah menjadi? Gimana Pak? Gimana? Kejam sekali Pak Wendy. Enggak, jadi Ustaz sampaikan kalau ada orang yang kita luruskan. Ya, yang perlu kita luruskan. Jelek tapi karena mau menyebut nama Allah. Kita sudah menyampaikan tapi mengajak perdebatan. Iya. Jadi dia nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah Pak ya. Kita mau luruskan. Pedangnya mau saya tarik gitu. Jadi gimana untuk menyikapi seperti itu? Masya Allah. Iya, bagus sekali. Kamu punya pedang. Iya, barakallah. Baiklah, ya. Pak, silakan Pak. Masya Allah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu riwayat Nabi Muhammad itu kan 2 kali habis sakit. Iya, Pak. Pertama waktu diberi daging sama wanita Yahudi yang mencoba kalau dia Nabi pasti dia akan tahu kalau itu diracun gitu. Iya, racun dan. Nah, pada saat yang kedua pada saat mau meninggal. Nah pada saat itu ada tabib yang mau kasih obat tapi menolak. Apa itu kesan apa yang disampaikan itu? Tapi tidak mau minum obat. Itu kesan apa yang disampaikan? Iya, iya. Ada berusaha untuk mengobati itu. Yang kedua, masalah tadi ada. Biarkan itu pada saat kalau makan buah itu karena kesalahan apa karena takdir. Nah kalau karena kesalahan, kalau dia tidak dimakan itu, berarti dunia itu tidak akan ada. Iya. Nah dunia ini adanya itu sudah ada. Jadi ada orang itu sebelumnya sudah dicari jauh hari. Kalau itu ayatnya satu-satunya gitu ya. Jadi itu karena takdir atas suatu kesalahan karena maksud. Ya, Masya Allah. Baik, mungkin apa cukup apa 4 dulu gitu kan. Yang pertama adalah orang yang mengundurkan haji ya Pak Haji ya, sedangkan dia punya kemampuan ya. Mengundur di sini kita perlu cek gitu kan. Mengundur itu apakah karena memang ada gitu kan masalah-masalah yang lain ya, atau memang tidak berniat gitu loh Pak. Nah, itulah. Yang terlarang itu ya, yang saya pahami adalah memang tidak berniat gitu loh. Apa istilahnya? Nggak ada niat dan usaha untuk haji. Padahal dia itu punya kecukupan. Nggak ada niat dan tidak ada usaha. Nggak mau ngantri misalnya. Nggak ada usaha untuk mengurus-ngurus itu Pak. Itu yang tercela Pak. Ya karena kalau dalam fikih ya kalau kita bawa kajian ke dalam fikih itu ada hukumnya Pak. Apa istilahnya? At-tarakhi yaitu kan mengundur ya. Ya menunda haji ya. Ada mengatakan ya itu diperbolehkan, ada mengatakan haji itu harus disegerakan bukan untuk diundur-undur ya. Dalil yang ya kalau haji itu sebaiknya disegerakan, tentu semua kita akan menerima ya Pak ya. Baik iya, karena haji itu adalah perintah ya, bagi yang mampu sudah sangat wajib, bahkan wajib untuk menyegerakan. Itu kita setuju sekali. Terus bagaimana dalil yang mengatakan boleh ya mengundur atau menunda waktu haji itu? Nah, di antara dalilnya adalah Nabi itu Pak, Nabi SAW Fathu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Ya, kemenangan kota Mekah itu terjadi di apa? Di tahun 8 Hijriah. Haji wada yang dilakukan oleh Nabi itu kapan? Tahun 10. Artinya apa? Nabi menunda selama 2 tahun. Nah, ini dalil yang ditemukan dalam fikih gitu kan. Artinya apa? Ya semestinya gitu kan. Ya, di saat kemenangan kota Mekah itu ya Nabi pun setelah itu berhaji gitu lah. Jangan nunggu sampai tahun ke-10. Tapi dalam realitanya itu yang ditemukan. Nah, gitu loh Pak. Jadi kalau dibawa ke hukum fikih ya, ada yang mengatakan wajib untuk menyegerakan bagi yang sudah siap. Kalau ini kita setuju Pak ya, bagus sekali. Tapi jangan salahkan pula
Gitu loh, jangan terlalu cepat menyalahkan kalau ada orang yang mengundur, tetapi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Nah, contohnya apa Pak kira-kira? Kalau boleh saya kasih contoh, misalnya si anak terlalu kecil, ibu-ibu yang sedang apa, mungkin bisa jadi gitu kan? Iya Pak. Studi banding. Iya. Orang yang tukang beca, terus petani, dia bisa menabung untuk berangkat. Iya betul. Bertahun-tahun, tapi kenapa Kita yang sudah mampu? malah mengabaikan? Iya. Kalau saya sendiri ya, saya lebih setuju Pak ya. Lebih setuju kalau memang sudah mampu ya, sudah mapan, sudah bisa ya, segerakanlah. Nah, gitulah artinya apa? Saya termasuk kepada pendapat ulama yang bahkan wajib ya, nggak boleh diundur-undur kalau memang sudah mampu ya, gitu loh. Saya setuju itu Pak. Nah, cuman kan perlu kita sampaikan juga itu kan, ada pendapat yang membolehkan ya menunda. Nah, kita mau pilih yang mana? Kira-kira jamaah sekalian mau pilih apa, segera atau menunda-nunda bagi yang sudah? Segerakan saja, itu saja intinya Pak ya. Tapi segera tapi nggak mau nabung-nabung. Nah, kalau itu berarti apa? Ya berarti malas-malasan atau tidak ada usaha. Boleh jadi dia akan terkena celaan gitu loh Pak. Terkena celaan ya. Dia bisa nabung ya, dana yang ditabung itu pun juga ada gambarannya gitu kan. Kenapa tidak ada usaha untuk memulai gitu kan? Sedangkan contoh tadi Pak, ya, orang-orang yang penghasilan sedikit dari bertahun-tahun menabung, itu kesungguhan, dan kesungguhan itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang gitu. Oke Pak ya? Jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda, itu jawabannya. Nah, gitu saja. Yang kedua apa tadi Pak? Oh ya, apa Pak Raja? Iya, kata-kata lau ya, dalam hadis ya, Riyadhus Shalihin kita sudah sampaikan gitu ya. Seingat saya ya, kalau terjadi sesuatu jangan biasakan nyebut lau atau kalau ya. Wah, kalau saya sama dia dahulu gitu kan. Nah, gitu loh. Ya, misalnya Pak Wendy gitu kan gitu. Lau kata Pak Wendy, kalau saya dengan dia dahulu mungkin jangan ya itu akan apa, memberi celah bagi syaitan untuk apa Pak, untuk menghilangkan rasa ridho kita kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak baik, jangan beri kesempatan kepada syaitan untuk mengikis rasa ridho kita ya. Kalaulah begini, misalnya piring sudah jatuh di rumah ya, lalu kita pukul anak kita. Kalau tidak kalau ngapain kalau? Udah ambil aja piring itu, nikmati ya. Qadarallahu ma syaa fa'al ya. Bersihkan piring, anak jangan dipukul. Kalau perlu disayang-sayang anak itu, jangan lagi nak ya, jangan lagi. Itu ya sikap yang terbaik. Daripada kita mukul anak kemudian nyebut lau. Ya Pak ya. Jadi memang tidak baik. Itu salah. Jangan biasakan menyebut lau tersebut gitu. Ya subhanallah. Berikutnya Pak Wendy ya. Ini gimana tentang pedang tadi Pak? Kalau seseorang tersebut sudah diluruskan tapi tetap tidak mau. Ya sebaiknya sih kalau menurut saya, selagi masih bisa diluruskan dengan cara yang terbaik ya, pilihlah cara yang terbaik ya. Jangan sampailah ngangkat pedang coba gitu ya. Itu cara yang kasar lah, yang keras ya. Begitu sih. Selanjutnya apa tadi Pak? Oh iya. Iya. Ya, sebenarnya itu ada pelajaran kalau yang bisa saya pahami gitu kan. Sebenarnya pelajarannya adalah dalam berobat pun kita itu dianjurkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu bergantung kepada obat. Itu sih pelajaran bagi saya gitu kan. Bukan Rasulullah tidak mau berusaha atau tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pelajarannya adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, menolak kadar sakit itu dengan qadar berobat.
Nah, tetapi ingat setelah kita berobat itu memang hati-hati Pak, ya, jangan terlalu bergantung kepada obat tersebut. Begitu juga, ya, kalau menolak takdir kebodohan itu dengan menuntut ilmu. Iya, ya. Secara sederhana kita pahami dengan menuntut ilmu kita akan menjadi hamba yang pintar. Tapi jangan terlalu, bergantung kepada, ya, saya belajar ini saya akan pintar. Ya, jangan lupakan, gitu maksud saya. Jangan lupakan peran Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dari Allah dalam mencari ilmu. Ya, dalam realitanya iya. Banyak orang yang diberi ilmu oleh Allah, tetapi belum tentu dia diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang punya wawasan, tetapi dia belum diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang ia punya terhadap wawasan-wawasan tersebut. Itu pesan yang tersirat dari sana, Pak. Gitu, ya. Jangan terlalu bergantung kepada obat. Iya, tetaplah meyakini bahwa berobat itu sebagai sarana, jalan untuk menolak takdir sakit, ya. Tapi semuanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfini, ya, dialah yang menyembuhkan, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup itu, alhamdulillah. Ya. Ya. Terhadap kasus-kasus yang terjadi kepada para al-anbiya, kita meyakini semua yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan kalian dan segala sesuatu yang kalian lakukan di dalam kehidupan ini, ya. Pada dasarnya adalah itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi ingat, ya, di saat kita melakukan tersebut kita sudah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu karunia. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti di pertemuan yang berikutnya, Pak, ya, bahwa Allah telah mengkaruniakan kita akal, kemudian qudrah, kemudian manhaj, yaitu pedoman hidup dalam hidup ini, ya. Terhadap kesalahan-kesalahan, ya, yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, ya, kita dianjurkan untuk tidak fokus menganggap itu sebuah dosa, ya. Tetapi lebih baiknya, Pak, kita lebih fokus mengambil hikmah dari apa yang terjadi saja. Ya, karena al-anbiya war rusul itu adalah maksumun, ya. Para nabi dan rasul itu semuanya adalah maksumun. Maksum itu maksum, ya, terjaga dari dosa. Kalaupun ada kekeliruan yang dilakukan, ya, itu sebenarnya pelajaran bagi kita saja, bukan untuk merendahkan posisi seorang nabi dan rasul tersebut. Nah, ya, lagian juga, ya, sebenarnya kesalahan yang terjadi para nabi dan rasul, ya, terhadap para nabi dan rasul itu, ya, kita kaitkan dengan kaidah bagaimana, Pak? Sebenarnya itu bukanlah kesalahan, bukanlah dosa. Tetapi yang melakukan itu, karena yang melakukan itu adalah orang-orang mulia, jadi seolah-olah, ya, kesalahan yang sedikit itu menjadi dosa. Padahal dia bukanlah dosa. Hanya, ya, kekeliruan sedikit saja. Ya, kalau ditanya, Pak, mungkin nggak seorang manusia dari sisi kemanusiaannya dia salah? Mungkin nggak? Mungkin, gitu loh. Para nabi dan rasul itu pada hakikatnya sangat mungkin sekali beliau itu keliru dan salah. Nah, cuman kan sudah dijamin oleh Allah terjaga dari berbuat dosa. Nah, kenapa sebagian kita mengatakan kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu seolah-olah menjadi dosa? Kita kaitkan dengan kaidah Pak? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ya, Pak, ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba bawahan, artinya hamba-hamba yang tidak terlalu soleh, kebaikan mereka itu
kalau dibawa kepada posisi hamba-hamba yang mulia seperti para nabi, kebaikan itu menjadi apa, Pak? Ya, kalau di level para nabi, kebaikan itu menjadi sebuah ya biasa saja gitu loh, ya. Bahkan sesuatu yang tidaklah berharga sekali. Ya, amal-amal soleh kita ini kalau dibawa kepada apa? Dibandingkan dengan amal-amal para nabi dan rasul, nah itulah, Pak. Seolah-olah apa? Ya, nggak ada nilainya gitulah amal-amal kita. Sebaliknya gitu kan, kalau ya para nabi dan rasul atau hamba-hamba yang mulia itu sedikit saja berbuat kekeliruan, kalau dibawa ke kitanya gitu kan, itu sesuatu yang sangat besar sekali. Masa sih gitu kan. Nah gitu dia, karena beliau itu adalah orang-orang yang mulia. Iya, kaidah yang perlu kita ingat, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba biasa itu boleh jadi menjadi amal-amal yang buruk bagi hamba-hamba yang mulia, al-muqarrabin, para nabi dan rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu ya. Insyaallah dengan menghadiri dan mengkaji slide-slide berikutnya kita akan semakin paham apa itu sebenarnya ya qada dan qadar tersebut. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.